Perkenalkan, nama saya Bagus Wijanarko dan saya adalah manajer operasi dari kelompok UT atau Neri Tractors. PT Neri Tractors Tbk adalah salah satu perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia dalam bidang alat berat dan pertambangan. Menjadi terkemuka karena beberapa produk pamungkasnya, contohnya adalah Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomac, Tadano, dan Komatsu Forest. PT Neri Tractors didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972, yang mana pada 19 September 1989, PT Neri Tractors membuka penawaran sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan inisial UNTR atau Neri Tractors, yang mana dimiliki mayoritas oleh PT Astra International Tbk. PT Neri Tractors memiliki 19 kantor cabang dan 22 kantor pendukung, 11 kantor perwakilan. PT Neri Tractors memiliki 4 bidang utama. Yang pertama adalah mesin konstruksi yang mana dijalankan oleh PT Neri Tractors sendiri. Kemudian pada bidang kedua ada pertambangan yang mana dijalankan oleh PT TTA atau Tuah Turangga Agung. Kemudian kontraktor penambangan yang dijalankan oleh PT Pama atau Pama Persada Nusantara. Dan yang terakhir ada industri konstruksi dijalankan oleh PT Akset Indonesia Tbk. Kemudian pada bidang terakhir yang mana akan mendatang dan akan menjadi salah satu bidang utama dari PT Neri Tractors adalah bidang energi. Bidang energi yang dihandle langsung oleh PT Neri Tractors yang mana berkombinasi dengan kemitraan dari Jepang, di mana PT Neri Tractors memiliki 25% dari kepemilikan segmen usaha ini. Kemudian dengan 4 bidang utama tersebut, PT Neri Tractors memiliki nilai internal atau nilai IFAS senilai 2,95. Kemudian nilai EFAS atau eksternalnya senilai 2,42. Dengan nilai tersebut, PT Neri Tractors berada pada posisi stars pada BCG Matrix-nya, di mana dalam hal ini stars PT Neri Tractors itu hampir berada pada batasan cash cow, yang mana mereka sudah menjadi pemimpin pasar, tapi dalam hal ini kompetisinya masih sangat ketat, di mana PT Neri Tractors dipepet oleh 2 perusahaan besar lainnya, yaitu adalah Hexindo dan Intracopenta. Kemudian pada bidang GE Matrix-nya, GE Matrix ini memiliki 9 kotak, yang mana dengan nilai EFAS dan IFAS tersebut, PT Neri Tractors berada pada posisi kelima atau box kelima dengan rekomendasi strategi selective investment, yang mana di sini PT Neri Tractors dianjurkan untuk terus berinvestasi, tapi secara selektif. Kemudian dengan nilai KSFA atau Key Success Factor Analysis dengan melibatkan 2 perusahaan lainnya kompetitor, yaitu adalah Intracopenta dan Hexindo. Di sini United Tractors unggul 0,2 poin dari 2 kompetitor lainnya, yaitu United Tractors memiliki nilai 3,2, sementara Intracopenta dan Hexindo memiliki 3,0 nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizatullah Agustindayanti dari kelompok PT United Tractor akan menjelaskan tentang materi sumber daya manusia. Strategi pengelolaan sumber daya manusia itu adalah kunci keberhasilan dari perusahaan yang diambil dari kualitas dan integrasi. Setiap karyawan harus bisa representasi perusahaan yang terdapat dalam terintegrasi dengan pelanggan dan memberikan solusi terbaik. Ada 3 metode pembelajaran digital. Yang pertama itu program kepemimpinan, yang kedua program profesional, yang ketiga program budaya kerja. Jumlah karyawan itu dapat dilihat dari 4 aspek. Aspek pertama itu karyawan menurut jenis kelamin, yang kedua
kedua, karyawan menurut tingkat jabatan. Dan yang ketiga, karyawan menurut latar belakang pendidikan. Dan yang keempat, karyawan menurut kelompok usia. Di sini saya akan menjelaskan karyawan menurut jenis kelamin. Dari data yang telah kami kumpulkan, PT Unita Tractor itu terdapat 28.782 karyawan laki-laki pada 2017. Sedangkan karyawan perempuan itu 739 orang. Dan pada tahun 2018, karyawan PT Unita Tractor itu meningkat, yaitu karyawan laki-laki 32.341 orang, sedangkan karyawan perempuan 776 orang. Karyawan menurut jenis kelamin itu ada dua. Yang pertama itu Exciting Leader, yaitu program untuk membangun kapasitas pemimpin yang mampu bekerja aktif sesuai tugas. Dan yang kedua itu Future Leader, yaitu program calon pemimpin untuk membuka wawasan dan mengembangkan kompetensi dasar kepemimpinan agar mampu menjadi pemimpin yang efektif. Dan sampai tanggal 31 Desember 2018, karyawan PT Unita Tractor mencapai 33.207 orang, meningkat 12% dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2017 yang hanya 29.521 orang, sejalan dengan perkembangan perusahaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu proyek mekanisasi kehutanan, terus proyek mekanisasi pertanian, terus Hari Inovasi Pomak Asia tahun 2018 di Jakarta. Dan selanjutnya di situ ada strategis harga, di mana strategis harga yaitu sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Harga merupakan suatu faktor yang penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Nah, di situ ada menetapkan harga yang kompetitif untuk memenuhi penerimaan pasar yang dikolaborasikan dengan dukungan prinsip besar. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang adalah hal yang selalu diinginkan siapa saja. Namun ketika mereka mendapatkan atau memiliki uang, tentu banyak cara dari mereka itu untuk menghabiskan uang kayak gitu kan. Mengatur bukanlah hal yang mudah, namun menghabiskan adalah hal yang cukup mudah. Perkenalkan, saya Mega Jadi dari PT Manajer Keuangan PT Unita Tractor. Di sini saya akan menyampaikan annual reportnya dari tahun 2016 sampai 2018 dari PT Unita Tractor. Adapun dalam menganalisis laporan keuangan kami menggunakan rasio. Yang pertama ada yang namanya rasio profitabilitas, artinya dalam Baiklah, dengan beberapa tahapan analisis di atas, kami, kelompok Unita Tractors, merekomendasikan beberapa strategi yang mana dari rumusan analisis SWOT, kami memiliki 4 strategi yang kami rekomendasikan. Kemudian kami mencuitkannya menjadi 3 strategi terpilih, yang mana yang pertama adalah First Mover of Digitization and Robotic. Dalam hal ini, PT Unita Tractor salah satu perusahaan yang memang terdepan teknologinya pada industri ini. Artinya di sini teknologi merupakan salah satu keunggulan PT Unita Tractor dibanding kompetitor lainnya pada industri yang terkait. Untuk itu, dengan menggunakan kelebihan yang dimiliki, PT Unita Tractor dapat dengan mudah mengimplementasikan inovasinya pada setiap lini
kegiatan perusahaan. Kemudian yang kedua ada diversification of product on unrelated industry. Di sini kita tahu sekali dari analisis di atas bahwa beberapa faktor eksternal yang dimiliki oleh industri ini itu dapat mempengaruhi 4 lini usaha utama dari PT Inari Tractors. Untuk itu akan sangat penting ketika PT Inari Tractors memiliki fondasi di bidang lainnya di mana tidak akan terpengaruh oleh beberapa faktor eksternal yang akan terjadi. So they won't totally collapse. Kemudian pada strategi ketiga atau yang terakhir adalah concentrations on horizontal market penetrations. Dalam hal ini kita bisa melihat dari efek Tiongkok pada penjualan batubara Inari Tractors. Kemudian kita juga bisa menyaksikan bagaimana penjualan dari Buscania ketika memang Transjakarta memutus kontraknya atau memutus pembelian dari PT Inari Tractors yang mana langsung menurun penjualannya. Untuk itu akan sangat penting melakukan market penetration pada produk yang sama. Seperti contohnya mungkin melakukan distribusi pada negara lainnya pada produk batubara thermal, kemudian melakukan komersialisasi pada bidang produk transportasi yang mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat luas, seperti contohnya Buscania. Baik, itu adalah 3 strategi terpilih yang kami rumuskan. Kemudian kami membuka sesi pertanyaan. Untuk itu jangan ragu untuk bertanya. Feel free to ask. Kami kelompok Inari Tractors dan saya sendiri sebagai perwakilan penutupnya, Bagus Wijanarko. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.